Engkau yang bersabda bagi kami, melalui firman-Mu yang beri kami kekuatan, firman-Mu yang membuat kami tetap kuat, firman-Mu selalu ada dalam setiap hati kami. Yesus, kami bukan siapa-siapa. Jabatan kami, harta yang kami miliki, orang-orang terdekat yang kami miliki, Tuhan, itu gak bisa menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kami jika Engkau tidak ada di kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar Bapa Engkau yang berbicara Tuhan. Biar isi hati Tuhan itu yang boleh tersampaikan. Jangan biarkan satu kata pun keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan berasal dari kehendak hamba sendiri, tapi biar benar Tuhan, apa yang Kau ingin utarakan itu yang boleh tersampaikan dan boleh memenangkan setiap jiwa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak pulang dengan angkuhan, tapi kami membawa sukacita, kami membawa kemenangan, kami membawa jawaban buat setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Sama-sama setiap kita yang percaya sama-sama berkata haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi. Lama tidak berjumpa, maksudnya lama saya tidak berbicara di sini. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau bahas satu hal yang menarik.
Saya ralat, ini seharusnya nggak menarik, karena bisa jadi di gereja-gereja besar ini bukan hal yang trending untuk dibahas. Ini bukan hal yang istilah katanya disukai semua orang. Tapi saya harus bahas tentang hal ini. Saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini itu kegoncangan, bilang kiri kanannya kegoncangan. Berasa gak sih kita mulai dari akhir 2019 sampai dengan sekarang ini bertubi-tubi masalah datang dalam kehidupan kita. Mulai dari ingat gempa di Palu yang sampai menelan banyak jiwa, itu benar-benar ketelan. Dan saya juga punya teman sebenarnya waktu itu dia sedang pelayanan adik kelas saya, dia pelayanan retret untuk anak pemuda. Dia di Palu, pada saat di sana lagi pelayanan retret itu, saya dapat ceritanya itu lagi pujian penyembahan, mulai goyang, dan di situ dia berusaha nyelamatin orang-orang, anak-anak yang dia layanin. Dia di situ sebagai pembina sekaligus pembicara, tapi karena dia nyelamatin teman-teman itu, ternyata dia satu yang nggak selamat, dia tenggelam dan sampai sekarang nggak ketemu orang itu. Nah, dan masih banyak lagi bertubi-tubi masalah yang kita hadapin, mulai dari perang sana sini, lalu corona, dan yang bahkan yang diserang bukan hanya personal maupun negara, tapi dengar nggak sih, even gereja-gereja itu juga diserang. Dalam artian gini, bukan dalam artian antar agama saling menyerang, tapi enggak, gereja pun saling menyerang. Ingat beberapa waktu lalu antara pendeta A dan pendeta B saling membahas tentang corona kapan selesai, dan itu heboh di mana-mana. Dan itu mungkin buat saya pribadi ya, ini buat saya pribadi, itu agak bikin malu untuk kekristenan. Setuju ya? Nah, tapi satu yang saya mau bahas hari ini, di tengah-tengah kegoncangan ini, kalau berbicara tentang janji Tuhan, apa yang kita pikirkan? Kalau berbicara tentang janji Tuhan, boleh ada yang share sedikit? Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan itu berbicara tentang apa sih? Berkat. Seperti itu kan? Ada yang sejauh? Janji Tuhan berbicara tentang apa aja? Keselamatan. Apa lagi? Apa? Sorry? Pemulihan, sukacita. Ada lagi? Damai sejahtera. Oke. Saya mau bahas satu hal yang menarik. Jika berbicara tentang janji Tuhan, kita pasti membayangkan kayak tadi, keselamatan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera. Kita membayangkan sesuatu yang indah-indah, pengharapan yang membahagiakan buat kita. Tapi saya mau bilang satu hal, nggak semua janji Tuhan itu indah. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Bukan berarti Tuhan tuh janjinya nggak indah. Tapi saya mau bilang nggak semua janji Tuhan itu indah. Mau buktinya? Kita buka satu ayat. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Kita buka sama-sama ya. Enggak semua janji Tuhan itu, saya ralat ya, enggak semua janji Tuhan itu menyenangkan. Kita buka Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Bapak Ibu baca yang ganjil, saya baca yang genap ya. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi. Janji satu kali lagi, aku akan
menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu lagi menunjuk pada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Puji nama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatin di situ? Janji Tuhan. Mengerikan. Menyenangkan nggak? Kalau kita selama ini berpikir bahwa janji Tuhan itu selalu tentang pengharapan, keselamatan, pemulihan, sukacita, di sini Tuhan menjanjikan satu hal. Satu kali lagi aku akan melakukan kegoncangan. Kegoncangan ini bukan hanya di bumi saja dibilang, tapi juga langit. Wow. Artinya apa sih? Tuhan mau bilang gini, semua hal yang bisa digoncangkan pasti tergoncang. Bukan hanya perkara-perkara manusiawi, daging, tapi juga tentang perkara-perkara yang di atas, seperti apa? Kerohanian, ajaran-ajaran agama. Hal-hal tersebut yang akan digoncangkan oleh Tuhan. Dan ini kalau kita introspeksi seperti tadi yang saya bilang, kita runut ke belakang sampai 2019, sampai ke gereja-gereja, hal inilah yang lagi dilakukan sama Tuhan. Hal inilah yang lagi digoncang sama Tuhan. Setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang disampaikan pun lagi digoncangkan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk diuji kebenarannya. Kenapa sih digoncangkan? Di ayat 27 itu dengan jelas dikatakan supaya yang tersisa hanyalah apa? Apa yang tidak dapat tergoncangkan. Katakan amin. Pertanyaannya, apa sih yang tidak dapat tergoncangkan? Iman? Oke. Ada lagi? Oke, saya coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kenapa? Kita buka Matius 24 ayat 35. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 24 ayat 35. Kita mau baca bersama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan gak akan pernah tergoncangkan, gak akan pernah berlalu. Ada amin. Inilah masa-masa permunian, di mana Allah mengembalikan kebenarannya atas gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan itu? Saudara dan saya. Firman Tuhan dimurnikan kembali untuk Anda dan saya, bukan untuk gereja ini. Dalam artian bukan untuk bangunan gereja ini, bukan untuk para pendeta, para gembala, para hamba Tuhan, tapi untuk Anda dan saya sebagai bait Allah. Yang kedua, apa yang tidak tergoncangkan? Kita buka 1 Korintus 13 ayat 8, ayat 10 sama ayat 13. Izinkan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 13 ayat 8, ayat 10, ayat 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Kita semua tahu bahwa saat ini kita menghadapi segala kegoncangan, tapi kita punya harta terbesar dalam kehidupan kita yang gak akan pernah tergoncangkan. Firman Tuhan, iman, pengharapan, kasih. Sudahkah kita menggunakan itu semua untuk memastikan bahwa kehidupan kita tidak tergoncangkan? Sudahkah kita memaksimalkan harta yang terbesar yang Tuhan taruh di kehidupan kita, yang gak akan pernah tergoncangkan, yang gak akan pernah lenyap oleh apapun juga? Sudah? Ini semua bisa terlihat dari bagaimana hari-hari kita lalui. Coba lihat kiri kanannya, adakah ekspresi bersungut-sungut? Adakah ekspresi kecewa? Adakah ekspresi lagi menggerutu? Adakah ekspresi kok hidup gini banget ya? Ya Tuhan, baru selesai PSBB, sekarang udah PSBB lagi. Ya Tuhan, kok sekarang udah coronanya makin banyak lagi. Kita membuka satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 9. Saya mau minta tolong satu jemaat untuk bacain 1 Petrus 5 ayat 9. Minta tolong Bapak Togu untuk bacakan 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yes, Tuhan gak pilih kasih. Mau Kristen, mau apapun agamamu, mau kamu orang paling bejat di dunia, mau kita orang paling baik di dunia, mau kita orang paling kaya di dunia, semua menanggung penderitaan yang sama. Tapi cuma satu yang bisa membuat kita tidak tergoncangkan. Apa tadi? 4 yang membuat kita tidak bisa tergoncang. Apa aja? Firman Tuhan, iman, pengharapan, kasih. So, mari sama-sama kita pastikan pagi ini, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita masih suka bersungut-sungut sama Tuhan, kita masih suka kecewa sama Tuhan, kita masih suka mengeluh, ngomong ke keluarga, aduh kok hidup gini banget ya, ya ampun kok gak ada habisnya sih masalah, kok tetangga gini sih, kok gereja gini sih, kok Pak Pendeta kayak gini sih, kok siapa, segala hal itu diprotes, segala hal dikritik, segala hal dituntut untuk memuaskan kepuasan pribadi. Sudahkah Anda memaksimalkan 4 potensi ini? Sudahkah kita memaksimalkan 4 harta yang tidak tergoncangkan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Karena kalau belum, itu bisa terlihat dari bagaimana kita meresponi setiap masalah kita. Ada amin? Nah, berikutnya yang saya mau bahas adalah gini. Kalau tadi kita bicara soal kegoncangan dan apa harta yang kita miliki untuk menjaga diri kita dari kegoncangan, saya mau bahas tentang ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang gak siap dan tahan terhadap goncangan? Saya akan katakan seperti ini. Ciri-ciri orang yang gak siap dan tahan terhadap goncangan itu adalah orang-orang yang memiliki mentalitas budak. Wah, bahasanya gak ada yang lebih enak, Pak. Bahasanya gak ada yang lebih enak. Emang gue budak? Oh, jelas-jelas gue seorang bapak dari saya pakai kata bapak. Jelas-jelas saya seorang bapak dari anak saya seorang kepala rumah tangga, saya seorang ibu, saya juga punya penghasilan, saya punya jabatan. Itu gak menjamin
kita nggak memiliki mentalitas budak. Maksudnya apa sih? Gini, ingat orang Israel? Seperti orang Israel ketika mengalami goncangan saat dipimpin keluar menuju Kanaan oleh Musa. Sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit membuat patung atau Allah lain, sedikit-sedikit ingin kembali ke Mesir. Inilah mentalitas budak. Maksudnya apa? Waktu diproses sama Tuhan, gak sial, padahal ini sedang dibawa menuju janjinya Tuhan. Ujungnya ngapain? Perasaan enakan waktu saya gak serius sama Tuhan, enakan waktu saya fokus sama pekerjaan saya, enakan waktu saya fokus sama kehidupan saya pribadi, perasaan enakan waktu saya di masa-masa muda saya dulu. Kalau istilah anak muda itu ada istilah namanya YOLO, you only live once. Artinya apa? Kita hidup cuma satu kali. So, ya puas-puasin aja, nikmatin hidup. Apakah seperti itu? Jadi daripada ikut Tuhan menderita, mending balik ke Mesir. Setuju nggak? Israel waktu di Mesir itu menjadi apa? Budak. Sama nggak? Sama. Ketika kita nggak suka digoncang sama Tuhan, sebenarnya kita sedang membangun mentalitas budak dalam diri kita. Kita lebih suka kembali ke Mesir dibanding ke janjinya Tuhan. Genaplah firman Tuhan berkata di 2 Petrus 2 ayat 22, dibilang gini, babi kembali ke kubangannya. Lebih enak dosa. Ya, lebih enak dosa nggak? Halo. Mau sudah bertobat, sudah dibaptis, dikhotbahin kayak apa juga, pelayanan sedahsyat apapun, udah pelayanan di mimbar sedahsyat apapun, pelayanan penginjilan kemana-mana, tapi saat mengalami goncangan atau godaan kembali ke kubangannya, itu nggak ada bedanya sama babi. Maaf ya, agak kasar, tapi ya ini firman Tuhan. Di saat itulah kehidupan kita nggak pernah bertumbuh, selalu berjalan di tempat, berjalan di yang namanya dead circle, lingkaran kematian yang sama terus-menerus. Kenapa? Tuhan tarik keluar, kita balik lagi. Tuhan tarik keluar, kita balik lagi. Terus aja kayak gitu. Kenapa? Kita masih fokus dengan hidup kita yang lama. Itulah mentalitas budak. Ada yang mau memiliki mentalitas budak? Nggak ada kan ya? Nah, pertanyaannya, kalau dari tadi kita bahas tentang kegoncangan, apa sih tujuan dari janji Tuhan untuk kegoncangan ini terjadi? Apa tujuan dari Tuhan untuk kegoncangan ini terjadi? Kita mau buka Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Jangan tegang-tegang ya. Oke. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Biar saya yang bacakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Inilah tujuan utama dari kegoncangan. Ini berbicara tentang apa? Yang pertama, di ayat 11, ini berbicara tentang
membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, membentuk sang anak elang, membentuk sang anak Raja Wali untuk benar-benar menjadi seorang Raja Wali. Seekor Raja Wali membentuk anaknya dengan menggoncangkan sarangnya untuk mengeluarkan sosok Raja Wali yang sesungguhnya dalam diri anaknya. Artinya apa? Tuhan membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia dengan cara menggoncangkan zona nyaman kita. Supaya apa? Supaya karakter dan kuasa Tuhan yang ada dalam kita boleh dikeluarkan. Supaya karakter Raja Wali yang ada dalam diri kita itu boleh keluar. Kekuatan Raja Wali yang kita punya itu boleh tergunakan, itu boleh terpakai. Maka dimanapun kita berada, orang-orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Itu salah satu tujuannya. Yang kedua, maka iblis gentar untuk berhadapan dengan kita. Lalu gak ada satupun kuasa yang dapat mencengkeram kita. Ini tujuan Allah membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ini tujuan Allah menggoncang kita yang pertama, supaya kuasa ilahi, kuasa Allah yang ada dalam diri kita itu boleh keluar. Ada amin? Mudah? Instan? Oh tentu tidak. Gak mungkin dalam satu kali belajar anak Raja Wali langsung bisa terbang. Tapi pegang ini. Ketika Raja Wali menggoncangkan sarangnya dan anaknya terjatuh terjun bebas, saudara tahu Raja Wali membangun sarang di mana? Di atas tebing tinggi, di atas jurang. Dan ketika dia mau mengajarkan anaknya untuk bisa terbang, apa yang dia lakukan? Dia hancurkan sarangnya, dia goyangkan sarangnya, sehingga anaknya harus terjatuh. Dan anaknya nggak punya pilihan untuk apa? Mencoba mengepakkan sayapnya. Tapi apa yang dilakukan Raja Wali? Dia menunggu terbang muter-muter sampai anaknya menuju titik terendah dalam kehidupannya, menyentuh tanah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan menutup sayapnya, dia akan terjun bebas ke bawah. Untuk apa? Menyelamatkan sang anak Raja Wali. Saya mau bilang gini, sama seperti itu cara Tuhan berusaha membentuk dan membimbing kita. Kelihatannya kok kejam banget sih? Masa udah lagi hidup enak-enak, lagi menikmati berkatnya Tuhan, menikmati, oh kasihnya Tuhan tuh dahsyat banget. Tiba-tiba bagai ibu tiri, sarang zona nyaman kita digoncang-goncangkan, diombang-ambingkan, dibiarin jatuh. Terus kita seolah melihat pas kita lagi jatuh, ibu saya, bapak saya lagi main-main. Kok dia nggak peduli sama saya? Ini gue mau jatuh, ini saya mau jatuh Tuhan, Tuhan tolong. Tuhannya tetap muter-muter di atas. Tuhan ini udah mau sampai bawah, ini mau sampai bawah. Tuhannya tetap muter-muter. Tapi ketahuilah, tepat pada waktunya, sebelum engkau tergeletak, Tuhan menutup sayapnya untuk terjun bebas menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Wow. Tujuan apa sih? Itu tadi. Karena Tuhan mau kita mengeluarkan potensi-potensi ilahi dalam hidup kita. Ada amin? Kalau masih di ketinggian, sudah ditolong, mungkin nggak ada iman? Saya digoncang-goncang lagi nih. Ya udah nggak apa-apa. Pas sudah mau dipesan, pasti bapak saya nolong. Pasti bapak saya nolong. Cuman sampai seperti itu, saya nggak akan pernah mengatakan saya. Apakah itu berarti buat saya? No.
Enggak. Itu hanya akan menjadi kesia-siaan buat hidup kita. Tetapi ketika kita dibiarkan jatuh sampai titik terendah, bukan sampai tergeletak ya. Kalau tergeletak ya anak burung juga mati. Tapi ini enggak sampai titik terendah. Disitulah potensi ilahi kita dilatih. Ada amin? Ada satu lagi yang menarik kalau berbicara tentang Raja Wali. Bagaimana Raja Wali mengajarkan anaknya. Laksana Raja Wali mengajarkan anaknya. Ini satu yang menarik. Kenapa Tuhan mengumpamakan bahwa saat Tuhan melatih kita itu bagi Raja Wali? Karena gini. Apakah ketika Raja Wali melatih anaknya, Raja Wali biarin begitu saja, biar anaknya berlatih sendiri? Enggak. Raja Wali mengajarkan kita itu mengajarkan anaknya itu secara personal, sama seperti Tuhan mengajarkan kita secara personal. Dia yang goncangkan, dia yang turun selamatin, dia yang goncangkan lagi, dia yang turun selamatin lagi. Apakah satu kali prosesnya? Enggak. Ketika sarang habis digoncang, dia turun ke bawah, selamatin. Dia bawa lagi ke atas, ditaruh di kandang, disarang lagi enggak? Enggak. Orang sarangnya lagi hancur. Apa yang dia lakukan? Coba lagi, jatuhin lagi, turun lagi, selamatin lagi, naik lagi, jatuhin lagi, turun lagi, selamatin lagi. Secara personal, hari demi hari, Tuhan bimbing, latih kita. Nah, dia bukan serahin gini. Mungkin kita berkata, oh, tentang kerohanian saya tergantung Bapak Gembala, tergantung pendeta-pendeta di gereja. Ya mereka yang kasih firman ya saya bertumbuh ya tergantung mereka. Kalau saya nggak bertumbuh-tumbuh, ya itu kesalahan Bapak Gembala. Seperti itu. Ada yang pernah merasa seperti itu? Enggak. Sesungguhnya Tuhan dan kita pribadi itu yang punya urusan tentang pertumbuhan. Bukan antara engkau dan Bapak Gembala, bukan antara saya dan Bapak Gembala, tapi antara saya dengan Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kita secara personal. Kalau kita nggak bertumbuh-tumbuh, pertanyaannya siapa yang harus dipertanyakan? Pak Eko? Oke. Dapetin sesuatu pagi ini? Kayaknya tergambar itu kan? Nggak ada yang jawab pertanyaan. Seperti itulah cara Tuhan mengajarkan. Kenapa Tuhan harus mengajarkan secara personal? Karena Tuhan mencintai yang namanya hubungan. Tuhan cinta untuk selalu berhubungan dengan kita. Makanya orang yang jarang intim sama Tuhan, orang yang jarang berdoa, jarang baca Alkitab, saat teduh, mungkin gak bisa bertumbuh, mungkin gak bisa menjadi seorang Raja Wali. Gak mungkin. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan janji kegoncangan itu ada di ayat 12 dari Ulangan 32 tadi. Di Ulangan 32 ayat 12 itu berbicara tentang supaya gak ada nama lain selain nama Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan buat goncangan dahsyat ini supaya orang sadar gak ada satupun yang bisa nyelamatin kita. Mau uang kita, mau koneksi kita, jabatan kita, harta kita, skill kita. Bahkan di saat-saat seperti ini, saat-saat corona, dokter, pemerintah, bahkan orang-orang terdekat dalam hidup kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Mau ngambilin dokter, banyak dokter juga yang jadi korban jiwa.
ngandelin pemerintah. Apakah ketika pemerintah langsung bertindak, langsung corona berhenti? Enggak, sampai sekarang masih bertambah. Saya bukan berbicara bahwa pemerintah nggak bekerja, nggak menghasilkan apa-apa ya. Tapi pemerintah bukan solusi utama. Orang-orang terdekat kita, bisa aja ternyata suami kita yang nularin kita, atau bisa aja ternyata papa kita yang nularin kita. Corona, nggak ada satupun yang bisa kita banggakan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, gembala kita sekalipun, itu nggak bisa kita dalam tanda kutip bergantung kepada dia. Karena Tuhan mau bilang di ayat 12 tadi, supaya tidak ada Allah lain selain aku. Maksudnya apa? Supaya sang anak Raja Wali sadar, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun itu gak boleh menaruh pengharapan, menaruh rasa amannya dari gereja, dari pelayanannya, karena itu rapuh dan gak kekal. Dan ini persis seperti yang terjadi sekarang kan. Semua orang dari kasta terendah sampai kasta tertinggi sekalipun Tuhan buat sama. Semua bisa kena bencana alam, semua bisa kena corona. Contoh, pangeran di daerah Timur Tengah itu ada juga yang mati gara corona. Apakah hartanya bisa nyelamatin dia? Enggak. Pejabat-pejabat pemerintahan ada yang kena corona, meninggal juga? Meninggal. Duit bisa nyelamatin kita dari corona? Koneksi bisa nyelamatin kita dari corona? Apa yang bisa nyelamatin kita? Ketika orang berada di titik terendah dalam kehidupannya, bayangkan seperti ini. Ketika orang berada di titik tergelap dalam kehidupannya, apakah dia bisa melihat segala sesuatu? Dia hanya bisa melihat kegelapan. Dia hanya bisa melihat, aduh, aku merasa sendirian, aku gak punya solusi. Hal apa lagi yang harus aku gantungin? Hal apa lagi yang bisa aku berharap? Tapi justru saat itulah yang Tuhan rindukan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita merasa kita tidak punya apa-apa lagi yang bisa kita harapkan, kita akan berfokus sama siapa? Sama Tuhan. Mazmur 33 ayat 16. Kita buka Mazmur 33 ayat 16. Saya mau minta tolong Pak Kolong untuk bantu bacakan. Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ya. Kekuasaan, kekuatan yang kita miliki sekarang, apakah berarti untuk kita bisa bertahan hidup sampai dengan akhir kesudahan? Enggak. Jadi masih mau bergantung sama duit yang kita punya, masih mau bergantung sama harta yang kita punya. Oh enggak kok, saya pasti aman. Harta saya bisa untuk 7 turunan. Saya pasti bisa lah survive, bertahan hidup ngadepin ini semua. Saya nggak butuh Tuhan. Apakah seperti itu? Bahkan di Alkitab dibilang, seorang raja gak akan selamat, seorang pahlawan tidak akan tertolong. Sekalipun kau punya kekuatan yang begitu besar, sekalipun kau punya kuasa yang begitu besar, sekalipun kamu punya harta yang begitu besar, itu gak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Tapi percayalah,
Tuhan sendiri yang akan datang menuntun dan menyelamatkan kita. Amin. Alami Tuhan secara langsung. Jangan cuma duduk-duduk aja menikmati praise and worship. Jangan cuma duduk-duduk aja mendengarkan khotbah sebagus apapun. Kalau kita tidak mengalami langsung, itu sia-sia. Semua hanya tentang katanya. Oke? Yang ketiga, tujuan dari Allah menjanjikan kegoncangan adalah supaya kita, bahasa Indonesia qualified apa ya? Ya berkualitas, supaya kita istilahnya lolos untuk memasuki kerajaan surga, supaya kita layak untuk memasuki kerajaan surga. Seorang raja wali seharusnya menjadi seorang raja wali. Seorang raja wali nggak seharusnya menurunkan derajatnya dengan menjadi seorang ayam. Induk raja wali pasti selalu menginginkan anaknya benar-benar menjadi raja wali. Karena apa? Karena raja wali tahu potensi yang dimiliki oleh anaknya, supaya dia bisa bertahan hidup, menjadi lebih dari pemenang di segala situasi. Bahkan seorang raja wali seharusnya bisa menari di tengah badai dan bisa benar-benar masuk ke komunitas yang seharusnya. Begitu juga dengan kita di mata Tuhan. Dia nggak kurang kerjaan sehingga musik-musik kehidupan kita. Dia bukan Allah yang jahat sampai hati membuat kita menderita. Coba kita sekarang belajar untuk melihat Tuhan seperti Tuhan melihat kita. Coba sekarang kita belajar untuk melihat Tuhan seperti Tuhan melihat kita. Bukan melihat Tuhan seperti sosok yang Bapa tiri, tapi melihat Tuhan sebagai sosok yang Bapa yang rindu supaya kita tuh benar-benar menjadi seorang raja wali. Amin. Sebegitu berharganya dirimu sampai dia raja yang ingin menjadikan kita sebagai raja wali itu mati buat kita. Jangankan harta, nyawa aja dia berikan. Jadi jangan pernah pertanyakan di mana pertolongan Tuhan. Jangan pernah pertanyakan di mana kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ada dalam dirimu. Yang Tuhan mau lakukan apa? Melatih engkau supaya engkau bisa mengeluarkan potensi kuasa tersebut. Ada amin? Oleh karena itu milikilah mental raja wali, bukan babi, bukan ayam, ataupun burung gereja. Maksudnya apa? Yang pertama, babi. Tadi kita bahas. Ketika ada godaan, dia akan kembali ke kubangannya. Karena apa? Karena nggak memegang teguh firman Tuhan. Karena lebih memprioritaskan dagingnya daripada nafsunya. Memprioritaskan dagingnya dan nafsunya. Kalau kita sedang merasa selama ini seperti jalan di tempat hidup kok gitu-gitu aja, sudah berjuang gagal lagi, mungkin kita sedang menjalankan kehidupan seperti babi. Ada yang merasa kehidupannya seperti babi? Kalau ada, kita panggang babi pertama. Kita bikin babi panggang. Yang kedua, jangan seperti ayam, mentalitas seperti ayam. Maksudnya apa? Berkoar-koar kesana kemari, membusungkan dadanya. Tapi ketika diperhadapkan sama masalah, cuma bisa teriak-teriak dan lari terbirit-birit. Iya, rajin tiap pagi bangun doa. Tapi ketika ada masalah, saya setiap pagi berdoa. Bahkan saya bangunin orang-orang sekitar saya untuk berdoa. Saya tiap hari rajin ke gereja. Saya ini anak Tuhan banget lah. Saya busungkan dada saya. Kamu mah gak ada apa-apanya sama saya. Tapi ketika ada masalah, cuma bisa berteriak, lari terbirit-birit.
itulah ayam. Ada yang ayam? Siap. Yang ketiga, mentalitas burung gereja. Maksudnya apa? Nama doang rohani, tapi kelakuan mencret di sembarang tempat. Kadang di gereja, kadang di diskotik. Maksudnya apa? Terus tinggal di zona nyaman, mengikuti arus kemana hidup enak. Ketika diusik zona nyamannya, kabur mencari kembali tempat yang nyaman. Sakit hati, pindah ke sana kemari. Hanya memiliki label rohani, melayani di mana-mana, tapi tidak berakar dalam Tuhan, tidak melekat sama Tuhan. Itulah burung gereja. Adakah di antara kita memiliki mentalitas ketiga ini? Babi, ayam, burung gereja? Saya berdoa supaya tidak ada satupun dari kita yang punya mentalitas seperti ini. Amin. Karena apa? Tuhan mau kita memiliki mentalitas Raja Wali. Amin. Apa itu mentalitas Raja Wali? Raja Wali tidak bersantai di sarangnya. Raja Wali gak pernah bersantai lama-lama di sarangnya. Raja Wali terbang tinggi mengatasi langit. Dia gak terbang rendah. Dia terbang tinggi mengatasi langit, mengatasi segala persoalan, bahkan seolah menari di tengah badai. Itulah seorang Raja Wali. Ketika ada masalah, dia justru bisa bersukacita di atasnya. Raja Wali bukan dipengaruhi keadaan, tetapi mempengaruhi keadaan. Itulah mentalitas Raja Wali. Saya yakin dan percaya kita semua rindu memiliki mentalitas Raja Wali. Amin. Kesimpulannya, nikmati goncangan ini sebagai proses permurnian kita. Janji Tuhan yang satu ini memang terlihat gak enak. Apakah ini artinya Tuhan gak sayang sama kita? Enggak. Justru karena Tuhan sayang, maka Dia perlu melakukan ini. Karena sama seperti anak Raja Wali, kalau gak diajari terbang, maka ia gak akan bisa bertahan hidup. Tuhan tidak pernah sekalipun bermaksud ingin melukai, menyiksa, dan menjatuhkan kita. Tetapi justru janji ini untuk memampukan kita, melayakkan kita untuk memasuki kekekalan bersama Dia di surga nanti. Kita mau buka sebentar Zakaria 13 ayat 7-9. Zakaria 13 ayat 7-9. Minta tolong Pak Handoko untuk bacakan 13, Zakaria 13 ayat 7-9. Pedang menimpa umat baru. Ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan memuji mereka seperti orang memuji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah umatku. Wow. Pertama, anggap nih ya, ini satu komunitas kawanan domba. 2/3 akan dicerai-beraikan terlebih dahulu. Akan dipilih mana yang terbaik. Udah, stop sampai situ? Enggak. Sisanya yang 1/3 diapain? Itu proses.
untuk didapetin lagi mana yang paling murni, sampai orang itu bisa berkata, Tuhan adalah Allahku dan mereka adalah umat kepunyaanku. Itulah tujuan dari kegoncangan ini terjadi. Ada amin? Roma 5 ayat 3-5 saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada amin? So, siap menghadapi setiap kegoncangan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ada yang berani angkat tangannya? Siapa yang siap? Siap nggak siap harus. Siap nggak siap harus. Karena Raja Wali nggak pernah menunggu anaknya bilang, ya saya siap dilempar. Enggak. Setuju? Saya undang pemain musik untuk kembali ke mimbar. Minta tolong Adit untuk bantu bass. Kita merenungkan kebenaran firman ini. Kehidupan itu seperti roller coaster. Ada pasang, ada surut. Tapi adalah pilihan kita untuk terus menjerit atau menikmati perjalanan. Dan satu hal yang saya mau garis bawahi dan saya mau tutup, dengar baik-baik. Orang yang mahal di mata Tuhan pasti gak akan ngalamin proses yang murahan dari Tuhan. Setuju? Sekali lagi saya ulang. Orang yang mahal di mata Tuhan gak akan mengalami proses yang murahan dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ingat baik-baik. Orang yang mahal di mata Tuhan gak akan mengalami proses yang murahan dari Tuhan. Renungkan ini baik-baik. Hidup ini baik-baik. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang yang mahal di mata Tuhan. Karena apa? Buat membayar hidup kita, Tuhan harus mati di kayu salib. Betapa mahalnya hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah mengharapkan proses yang murahan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita tahu Tuhan hadir untuk memurnikan kita. Mari sama-sama kita menikmati kegoncangan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang gak gampang. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, kok Kristen harus gini banget sih? Oh, masih tersedia agama lain di luar sana. Oh, masih tersedia kepercayaan lain di luar sana. Kalau kamu mau menikmati, jadilah sepertiga yang dimurnikan dalam Tuhan, supaya kehidupan kita gak sia-sia. Ini bukan firman yang mengenakan, ini bukan firman yang membuat, oh ini yang disukai sama orang-orang, memotivasi untuk kita bisa bangkit, menghasilkan lebih dan lebih. Hei, gereja Tuhan bukan hidup dari berkatnya Tuhan. Aneh ya? Aneh gak? Saya bilang gereja Tuhan bukan hidup dari berkatnya Tuhan. Anda baik-baik Allah dan saya bukan hidup dari berkatnya Tuhan. Apakah tanpa berkat Tuhan kita mati? Tanpa Tuhan baru kita mati. Tapi kebanyakan orang saat ini nyarinya berkat Tuhan. Tuhan, saya datang ke gereja, saya butuh jawaban Tuhan. Tuhan, saya datang ke gereja, saya mau dengar firman Tuhan yang menyatakan janji Tuhan berupa berkat-berkatnya tercurah atas saya.
Saya mau bilang betapa hinanya kita memanfaatkan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita cuma nyari berkatnya Tuhan, tapi nggak nyari Tuhan. Kita cuma cari pertolongannya Tuhan, tapi saya nggak butuh Tuhan. Tuhan yang penting berkat-Mu aja tercurah. Kok gitu banget jadi orang? Bayangin nggak kalau diri kita sendiri yang dibegituin sama orang? Kita deketin satu wanita, aku sayang banget sama kamu. Oh iya, aku juga sayang kok. Kamu beliin aku ini dulu ya. Oh iya, aku lagi butuh ini nih. Kalau udah dapet, oh yaudah aku pergi dulu ya. Sakit nggak? Bayangkan betapa kurang ajarnya kita sama Tuhan ketika kita datang hanya untuk mencari berkatnya Tuhan. Yang padahal berkat itu nggak menjamin kita hidup kekal. Yang menjamin hidup kita kekal adalah Tuhan itu sendiri. Ada amin? Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Allah segalanya Tuhan, satu-satunya yang Tuhan berkata, Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. yes, biar ini jadi satu segala kalau kita mau memegang teguh, kita bukan mau mengejar hanya dunia, karena kita mengejar hanya berkatnya Tuhan. Kita akan selalu goyah, kita akan selalu dosa, kita hanya akan memiliki mentalitas babi, kita hanya akan memiliki mentalitas guna, kita hanya akan memiliki mentalitas ayah, kita hanya akan memiliki mentalitas guru gereja. Tapi Tuhan mau katakan saat ini, kejar Tuhannya, kejar Tuhannya. Mari katakan sama Tuhan bahwa Engkau satu-satunya.
Engkaulah satu-satunya penyembuhkan. Engkaulah satu-satunya memulihkan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah mengingatkan bagi kami bahwa kami adalah umat pilihan yang teramat berharga dan nilai kami lebih dari apapun. Dan hal itu terbukti ketika Engkau terpaku di kayu salib. Kami bukan gereja murahan. Kami bukan pribadi murahan. Kami bukan orang-orang receh. Tapi kami terlalu berharga oleh karena Engkau telah mati bagi kami di kayu salib. Oleh karena dosa dan kesalahan kami lah Engkau rela kehilangan nyawamu, bahkan Engkau rela terhina sedemikian rupa demi mendapatkan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh Engkau pilih dan Engkau jadikan milik pusakamu, ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Engkau juga saat ini mengguncangkan segala sesuatu yang di seluruh penjuru dunia. Kami tahu Tuhan, hanya akan tinggal tersisa sepertiga firman-Mu yang bersabda demikian. Biarlah kami memacu kami, menyadarkan kami, agar kami berprestasi, agar kami Tuhan menjadi layak, agar kami Tuhan menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap kami dengan kebenaran ini. Dan firman hidup dalam kami mengubah kami, sehingga kami tidak menjadi seperti babi, tidak menjadi seperti burung gereja. Kami tidak menjadi Tuhan pribadi yang terombang-ambing kian kemarin. Kami tidak menjadi seperti ayam yang hanya berkotek dan berkokok. Tapi kami menjadi pribadi seperti Engkau inginkan, Raja yang terbang tinggi tengah pantai, pribadi yang berkenan di hadapan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, beri kami kekuatan baru. Roh Kudus topang kami, Roh Kudus berdayakan kami, agar ketika Engkau mengguncangkan seluruh dunia seperti saat ini, biarlah iman kami tetap teguh dalam Engkau dan kami tetap hidup dalam kebenaran. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak dapat hadir, dengan urapan yang sama, berkat yang sama. Jadikan kami umat yang setia, umat yang senantiasa menghargai-Mu dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan, Engkau pilih di antara kami. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berkekurangan, mungkin ada yang lemah, mungkin yang patah hati, mungkin kecewa, apapun juga Tuhan. Biarlah kami diingatkan bahwa semua itu Kau izinkan terjadi untuk mengguncangkan kami, untuk memurnikan iman kami, agar kami lebih sungguh dalam Engkau, agar kami lebih percaya kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang susah sudah Kau hiburkan, yang berkeras sudah Kau berkati dengan berlimpah, yang lemah sudah Kau kuatkan, dan tidak seorang pun yang tidak Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami terima berkat dan anugerah. Tuhan, izinkan kami berdoa untuk Edwin bersama dengan keluarganya yang saat ini isolasi. Tuhan, kami tidak takut, kami tidak kecewa, kami bersyukur sebab kami melihat mujizat-Mu telah terjadi. Kami percaya dalam peristiwa itu Tuhan, keluarga Peceki Tuhan akan membuka hati dan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Kami percaya lewat peristiwa Tuhan, Edwin dan keluarga ini dimenangkan, diselamatkan dari kebenaran Tuhan. Demikian juga Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu di marga mulia di Bekasi, bahkan seluruh penjuru dunia. Dan Engkau akan disebut Allah yang hebat, Tuhan yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Berkati setiap kami hadir pada pagi ini Tuhan, agar kami semua semakin teguh, semakin kokoh, semakin setia kepada-Mu, sehingga tidak rapuh, tidak mudah kecewa. Dan kami tahu Tuhan, kami Engkau persiapkan untuk kekekalan, untuk kemuliaan yang tidak ternilai. Umat bakal meninggalkan tempat yang kembali ke masing-masing. Tuhan, bekali semua dengan urapan dan berkat yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Berdoa selalu untuk panitia Natal yang sudah bekerja, Tuhan Kau berkati apa yang menjadi kerinduan dan apa yang menjadi program. Kami letakkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, karena kami sadar Tuhan, kami berencana, Engkau yang memutuskan. Oleh karenanya kami letakkan panitia Natal dan segala programnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau beracara, dan berkat-Mu tercurah atas ribaan setiap panitia Natal, sehingga apa yang mereka rancangkan semuanya boleh terlaksana terwujud demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, umat-Mu Tuhan yang akan meninggalkan tempat yang baik masing-masing, sertai kawali pakai lindungi Tuhan, lindungi umat-Mu dari corona, lindungi umat-Mu dari ancaman iblis, dari apapun juga Tuhan.
Biar tangan kuasa-Mu dan tangan kasih-Mu jaga melindungi siang dan malam. Kalaupun ada yang Kau izinkan seperti Advent Tuhan, kami percaya Engkau memberi kekuatan luar biasa, Engkau memberi perlindungan ekstra, dan Engkau Tuhan memperlakukan dengan luar biasa sehingga oleh Tuhan perlindungan kekuatan kuasa menyertai setiap kami. Demikian juga Tuhan umat-Mu yang akan mempersembahkan persembahan-persembahan, kiranya persembahan itu hidup baik harum, terimalah dan berkatilah agar dapat digunakan untuk menopang kerjaan-Mu di beberapa tahun maupun di seluruh penjuru dunia. Berkati tante yang sudah mempersembahkan persembahannya kepada-Mu Tuhan, dengan takaran yang baik Kau padatkan guncang-guncang limpah dan ribuan umat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, apapun yang mereka persembahkan, bila kiranya semua itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini terpapar COVID, mereka yang tidak terurus, mereka yang terlunta-lunta, mereka menjadi korban ketidakadilan, korban bencana dan korban keguncangan. Biar Tuhan Engkau beri penghiburan dan kekuatan, dan Engkau beri kelegaan kepada mereka. Para medis, para dokter, dan semua aparat yang bertindak dan bertugas mengatasi dan menangani bencana yang sedang terjadi, beri mereka kekuatan dan pakai mengganti alat-Mu Tuhan, agar mereka yang sudah mengenal Engkau semakin teguh, semakin kokoh dalam Engkau, dan yang belum mengenal Engkau, mereka juga membuka hati bagi kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Israel dan lindungi Israel, dan kami bersyukur Tuhan ada perdamaian antara Israel dengan Uni Emirat Arab, dan kami percaya Tuhan ini adalah tanda-tanda kedatangan-Mu yang kedua kali, sebab Engkau berfirman, ketika ada damai di tengah-tengah Israel, ada damai di Yerusalem, berarti tanda-tanda kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Bila Tuhan kami semakin setia kepada Engkau, semakin bersiapkan diri untuk perkara-perkara surgawi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap langkah umat-Mu, awali dan pakari dengan kasih sayang-Mu, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, tidak perlu apapun juga. Lebih dari semua itu mohon kepada-Mu Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, berdayakan kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu, agar kami dapat menjadi saksi kepada semua orang, sehingga kehidupan kami berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan agar umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan, biar Tuhan Engkau memberi kekuatan. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang pemuda-pemudi yang akan melanjutkan jenjang perguruan ke perguruan tinggi, Engkau buka jalan dan Engkau campur tangan agar mereka boleh Engkau berkati sehingga mereka boleh mencapai prestasi akademis. Demikian juga Tuhan anak SD, SMP, TK, Engkau juga berkati agar mereka juga boleh Tuhan berprestasi. Demikian juga Tuhan ibu-ibu yang sedang mengandung, Engkau berkati buah kandungan yang sedang mereka kandung, dan biar Tuhan suatu saat kelak lahir boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak sekolah minggu, persiapkan anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, agar mereka menjadi generasi yang memuliakan Engkau, generasi yang takut akan Tuhan dan generasi yang berkualitas. Berkati juga pemuda-pemudi yang sudah waktunya untuk berpasangan, pertemuan mereka dengan yang terbaik Tuhan, agar mereka boleh merumah tangga yang takut akan Tuhan. Berkati setiap keluarga dengan berkat yang melimpah-limpah, dan tidak ada kekurangan apapun dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah, limpah kebahagiaan, limpah kesehatan, limpah kesejahteraan, limpah dengan sukacita, lebih semangat berkat dan takut akan Engkau, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran. Berkati juga Tuhan sawah dan bakula dan ternak gembala mereka, sehingga kasih setiamu lah yang mengenyangkan dan membuat umat-Mu berlimpah-limpah dan tidak kurang apapun yang terbaik, dan dengan semakin berkat semakin setia mereka kepada-Mu. Hadirin Tuhan, kami mohon kepada-Mu, tulis alam tata setiap nama kami dalam kitab kehidupan dan Allah, supaya ketika Engkau datang kedua kali, kiranya kami menjadi bagian yang layak untuk mendapat bagian yang berjanjikan itu, sehingga hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur padamu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masuk dalam cobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan dimasalai saling kekasih dan permata Tuhan, buat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu pada Roh Kudus. Tuhan kiranya menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan melimpahi-Mu dengan kasih karunia. Tuhan kiranya menuntun bicara yang benar, merintangi dan aling dari perbuatan pikiran perkataan yang tidak benar kegiatannya. Tuhan kiranya berkati-Mu dengan kuasa dan membuat-Mu saksi kemuliaan nama Tuhan. Bukalah hati-Mu dan pulang dengan sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
Kasih karunia Putra yang tunggal, kasih sayang dan tanti barang kasih Roh Kudus menjaga menyerang berkati Kau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu terjadilah.